Kita kini melangkah masuk ke arena pertempuran kedua pada pertemuan ketiga kita yang menyoroti teknik menulis artikel blog yang menarik dan informatif. Di sesi ini, kita akan membedah taktik mutlak tentang bagaimana meracik sebuah narasi yang tidak sekadar dibaca lalu dilupakan, melainkan sukses memprovokasi audiens untuk membagikannya secara masif. Sebagai cetak biru eksekusi, mari kita arahkan pandangan pada layar ini untuk membedah manuver taktis dari blog 1%. Platform ini telah memenangkan hati pasar dengan mengeksekusi penyederhanaan yang sangat brutal namun brilian. Mereka secara taktis mengambil isu-isu psikologi dan kesehatan mental yang secara akademis sangat berat, lalu mendekonstruksinya menjadi asupan narasi yang ringan, hangat, dan sangat relevan. Taktik persuasi ini dirancang khusus tanpa ampun untuk meretas pertahanan emosional generasi Z dan milenial. Doktrin pamungkas dari layar ini tidak bisa ditawar. Sedalam apapun informasi atau data yang Anda miliki, ia akan mati sia-sia jika tidak dikemas dengan empati dan gaya bahasa yang langsung menghantam realitas keseharian audiens Anda. Mari kita proyeksikan fokus pada layar ini untuk membedah anatomi taktis dari blog 1%. Pendekatan seperti ngobrol. Mereka sangat menyadari bahwa menggurui audiens adalah jalan pintas menuju penolakan mutlak. Oleh karena itu, mereka mengeksekusi narasi melalui 3 tahapan presisi. Pertama, mereka selalu membidik perhatian dengan sebuah cerita atau pengalaman pribadi. Sebuah kail emosional pembuka yang langsung meretas empati audiens secara instan. Kedua, setelah pertahanan psikologis pembaca berhasil dibuka dan mereka merasa dipahami, barulah 1% menyuntikkan muatan sains atau teori psikologi berat sebagai validasi logis yang tidak terbantahkan. Dan ketiga, sebagai manuver penutup, mereka mengakhirinya dengan solusi praktis yang siap dieksekusi oleh pembaca detik itu juga. Seluruh arsitektur narasi ini dirakit secara khusus untuk melucuti kesan menggurui korporat, mengubah artikel menjadi sebuah percakapan 2 arah yang sangat hangat dan personal. Layar ini mematrikan satu doktrin absolut. Konten edukasi terkuat di medan digital bukanlah yang terdengar paling pintar, melainkan yang terasa paling intim dan relevan dengan realitas pembaca. Mari kita tajamkan fokus pada layar ini untuk membedah formula mematikan dari blog 1%. Ringan, santai, tapi tetap edukatif. Mereka mengeksekusi sebuah paradoks brilian di mana kedalaman ilmu sama sekali tidak mengorbankan kenyamanan membaca. Pertama, mereka membombardir audiens dengan bahasa yang santai dan sangat empatik, memposisikan jenama mereka bukan sebagai institusi kaku, melainkan sebagai teman bicara yang merangkul anak muda secara absolut. Kedua, meskipun gaya narasi mereka sangat kasual, substansi yang disuntikkan tetaplah murni ilmiah. Mereka menolak menurunkan kualitas fakta demi sekadar popularitas semu. Ketiga, mereka melakukan pembersihan massal terhadap seluruh jargon teknis yang membingungkan, memastikan teks tersebut tidak pernah menjadi monster yang menakut-nakuti pembaca awam. Ketiga pilar taktis ini melebur sempurna untuk menciptakan satu senjata psikologis, atmosfer keakraban tanpa batas. Doktrin pamungkas di layar ini sangat jelas. Ketika pembaca merasa nyaman, dirangkul dan didengar, resistensi logis mereka hancur lebur, menjadikan artikel Anda tidak hanya dibaca hingga tuntas, tetapi terus dibagikan secara masif. Kita bedah senjata visual yang menopang arsitektur teks pada layar ini. Konten didukung visual menarik dari blog 1%. Mereka sangat paham bahwa menyajikan lautan teks tanpa jeda adalah bentuk penyiksaan bagi mata pembaca. Oleh karena itu, mereka mengeksekusi penyisipan ilustrasi bukan sekadar sebagai pemanis estetika, melainkan sebagai penerjemah yang langsung memproyeksikan intisari cerita ke dalam benak audiens. Selanjutnya, perhatikan manuver psikologis mereka. Menyebarkan kutipan motivatif di sela-sela paragraf untuk meretas pertahanan emosional dan mengunci empati pembaca. Untuk konsep sains yang berat, mereka menembakkan grafik pendukung agar informasi abstrak tersebut dapat dicerna secara logis dalam hitungan detik. Dan sebagai pengikat mutlak, seluruh elemen ini dibungkus dalam tata letak desain yang sangat bersih dan minimalis. Doktrin pamungkas kita di layar ini, desain visual yang presisi akan melenyapkan segala distraksi, memaksa fokus audiens hanya tertuju pada substansi pesan Anda tanpa memberikan celah untuk berpaling sedikit pun.
Selanjutnya, mari kita tajamkan fokus untuk membedah serangan akhir dari arsitektur narasi blog 1%, Call to Action atau CTA yang mengajak bertindak. Setelah mereka sukses meretas emosi dan memberikan solusi logis, mereka menolak melepaskan audiens pergi begitu saja. Setiap artikel dikunci mati dengan sebuah perintah eksekusi yang sangat jelas dan tanpa kompromi. Perhatikan contoh di layar. Tonton videonya di YouTube kami. Manuver ini bukanlah sekadar kalimat penutup yang pasif, melainkan sebuah taktik invasi digital tingkat tinggi. Mereka mengeksekusinya untuk mengekspansi pengalaman audiens, menyeret mereka secara mulus dari lautan teks menuju dominasi visual di ekosistem platform yang berbeda. Taktik ini menciptakan pusaran engagement lintas kanal yang menyandera perhatian pembaca agar tidak pernah bisa lolos dari cengkraman jenama mereka. Doktrin pamungkas kita di layar ini sangatlah absolut. Artikel sehebat dan seintim apapun akan berubah menjadi amunisi hampa jika Anda membiarkan audiens menutup halaman tanpa menembakkan perintah tindakan lanjutan yang memaksa konversi nyata. Kita tiba di garis akhir dari studi kasus blog 1% melalui layar kesimpulan ini. Layar ini mematrikan satu realitas mutlak, konten edukasi yang berdaya ledak tinggi dan mampu menyentuh psikologi audiens sama sekali tidak membutuhkan kerumitan semu. 1% telah membuktikan bahwa kemenangan taktis murni diraih melalui integrasi 3 pilar utama. Pertama, mereka mengeksekusi pendekatan yang sangat personal, menyandera emosi pembaca seolah sedang berdialog intim dengan seorang sahabat. Kedua, mereka menembakkan elemen visual yang presisi untuk memproyeksikan pesan langsung ke dalam benak audiens tanpa hambatan. Dan ketiga, mereka merakit narasi menggunakan bahasa yang ringan, namun tetap padat berisi, memastikan substansi keilmuan tersampaikan tajam tanpa mengorbankan kualitas informasi. Seluruh manuver ini melahirkan sebuah pengalaman edukasi yang brilian, menghapus bersih kesan menggurui maupun arogansi korporat. Hasil akhirnya sangatlah absolut. Audiens tidak hanya sekadar menyerap informasi, melainkan mereka merasa sepenuhnya dimengerti secara emosional dan tercerahkan secara rasional. Inilah puncak tertinggi dari penciptaan konten digital yang sejati,